Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Baik. kami dari kelompok satu, kelompok mata kuliah kecerdasan buatan. Dan sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari kecerdasan buatan, yaitu di sini kami membuat sistem pakar berbasis prolog untuk identifikasi dini COVID-19 berdasarkan gejala klinis. Adapun anggota kelompok satu yaitu yang pertama ada Alif Rusdianto dengan NPM 065, Rizky Muhammad Faza dengan NPM 066, Fajar Nurdiansyah dengan NPM 077, dan saya Yulan Radensyah dengan NPM 091. Untuk lingkup pembahasan di sini kami akan membahas 4 poin penting, yaitu yang pertama ada cara unduh dan instalasi prolog, lalu yang kedua pengenalan lingkungan kerja prolog, yang ketiga deskripsi persoalan kasus, dan yang keempat deskripsi solusi penyelesaian kasus. Langsung saja di sini poin pertama akan dipresentasikan oleh Rizky Muhammad Faza. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara unduh dan instalasi Prolog. Nah, yang pertama yang pasti ya kita harus mengunjungi halaman resmi gitu dari Prolog, yaitu SWI Prolog Downloads dan download sesuai operasi sistem gitu. Ada yang Microsoft Windows 64-bit, Windows 32-bit, dan macOS. Dan di sini kami menggunakan yang OS Windows. Nah, langkah kedua, pastikan aplikasi SwiftL sudah berhasil gitu loh, sudah berhasil download. Kemudian jalankan aplikasi dengan ekstensi .exe untuk proses instalasi. Nah, setelah file exe dijalankan, bakal muncul tuh jendela yang menunjukkan setup instalasi SWI Prolog. Nah, ketika next akan muncul tampilan license agreement, lalu klik I agree. Nah, selanjutnya kita diberi pilihan untuk membuat directory SwiftL ke dalam sistem path komputer yang bertujuan agar dapat menjalankan command SwiftL pada terminal atau CMD. Misalnya di sini kita pilih opsi buat nambahin path-nya. Lalu ketik next, klik next. Nah, setelah itu tinggal pilih lokasi folder untuk tempat instalasi tool SWI Prolog, lalu next lagi. Nah, di sini kita diminta buat nama folder yang berfungsi sebagai shortcut ketika ingin menjalankan tool pada start menu atau Windows. Misalnya kita di sini dikasih nama SWI Prolog. Nah, yang terakhir tinggal klik install, lalu tunggu proses instalasi hingga selesai. Nah, jika sudah selesai, bakal muncul kayak gitu, completing SWI Prolog setup. Lalu klik finish dan buka tool dengan melakukan search window berdasarkan nama yang sudah kita definisikan tadi, yaitu SWI Prolog. Nah, yang kedua ada pengenalan lingkungan kerja Prolog. Yang pertama ini merupakan tampilan awal gitu saat membuka aplikasi Prolog berupa terminal, di mana di sini kita akan menjalankan program yang akan dibuat nantinya. Nah, untuk membuat file baru, klik pada tab File, New, lalu buat nama file dengan ekstensi .pl. Nah, setelah klik New, ini adalah tampilan file yang sudah berhasil terbuat. Nah, jika ingin mengedit file yang sudah ada, tinggal klik File, lalu klik Edit, lalu cari file yang akan diedit dan tekan Open. Dan ini adalah contoh tampilan file yang telah berhasil diedit. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Faza yang telah mempresentasikan poin 1 dan 2. Untuk poin 3 akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Baik, untuk memulainya mungkin di sini saya akan memulainya dengan sebuah pertanyaan, yaitu gimana sih jika kita bisa mengetahui sejak awal apakah seseorang beresiko terinfeksi COVID-19 hanya dari gejalanya. Nah, itulah fokus utama dari pengembangan sistem pakar yang kami buat. COVID-19, virus mematikan yang pertama kali diidentifikasi
di sebuah kota di China yaitu Wuhan pada akhir tahun 2019 telah menyebabkan pandemi global yang mengubah wajah dunia. Penyakit ini mengakibatkan lebih dari sekedar masalah kesehatan, tapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi secara masif. Dengan dampak yang terasa hingga saat ini, meski kini pandemi dinyatakan telah berakhir, kewaspadaan terhadap gejala dan pencegahan penularan masih menjadi langkah yang bijak yang dapat kita ambil untuk menjaga kesehatan diri dari orang di sekitar kita. Nah, COVID-19 ini menyebar dengan cepat melalui paparan percikan air liur, terutama saat bersin, batuk, atau berbicara dalam jarak dekat dengan seseorang yang terinfeksi. Gejala umum dari infeksi COVID-19 ini termasuk demam tinggi, batuk kering, serta kesulitan bernafas. Dalam banyak kasus, virus ini berpotensi menyebabkan komplikasi berat, bahkan bisa menyebabkan kematian, terutama pada kelompok rentan seperti lansia dan orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Di tengah sifatnya yang sangat menular dan resikonya tinggi terhadap kesehatan, sangat penting untuk kita tetap waspada, bahkan setelah pandemi ini sudah dinyatakan berakhir. Nah, untuk membantu dalam mengidentifikasi infeksi sedini mungkin, di sini kami sudah mengembangkan sebuah sistem pakar berbasis prolog yang mampu menentukan apakah seseorang mungkin terinfeksi COVID-19 atau tidak. Program ini bisa mempertimbangkan berbagai tanda klinis yang umum dan spesifik pada penderita COVID-19, memungkinkan identifikasi dini yang cepat dan akurat. Dengan sistem pakar ini, pengguna bisa mengetahui dan mengevaluasi kemungkinan terinfeksi COVID-19 dari gejala yang dirasakan tanpa harus menunggu pemeriksaan medis secara fisik, sehingga bisa segera mengambil tindakan pencegahan atau berkonsultasi lebih lanjut dengan profesional kesehatan. Adapun variabel keputusan di sini, yaitu yang pertama ada demam, kedua batuk kering, sesak nafas, sakit tenggorokan, hilang penciuman, sakit kepala, dan yang terakhir ada lelah. Untuk poin keempat akan saya serahkan kepada Alif, kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu deskripsi solusi penyelesaian kasus yang telah sebelumnya dipaparkan, yaitu mengenai COVID. Di sini, sistem ini memiliki sebuah kondisi yang akan mempengaruhi keputusan akhir, yaitu di mana sistem akan memutuskan pengguna terindikasi COVID-19 jika seluruh gejala terpenuhi, terkecuali untuk sakit kepala dan lelah. Karena meskipun pasien atau pengguna terindikasi memiliki gejala sakit kepala atau lelah, ini tidak dapat mengubah keputusan bahwa pengguna atau pasien terindikasi positif COVID. Next. Nah, dari poin keputusan dapat dilihat bahwa poin keputusan ini terdiri dari beberapa gejala yang sebelumnya disebutkan, yaitu demam, batuk kering, sesak nafas, sakit tenggorokan, terus hilang penciuman, dan sakit kepala, dan lelah. Nah, untuk penyakit selain sakit kepala dan lelah, jika si pohon keputusannya bernilai tidak, maka keputusan akhirnya akan berubah menjadi tidak terindikasi COVID-19. Berbeda dengan gejala sakit kepala dengan lelah, meskipun pada pohon keputusannya bernilai tidak, masih ada beberapa kemungkinan bahwa si pengguna atau pasien terindikasi COVID-19. Next. Nah, berikut merupakan beberapa baris kode pada program yang telah kami buat. Di sini terbagi dari beberapa blok kode. Yang pertama di sini yaitu pendefinisian fakta, di mana beberapa gejala yang
dapat menentukan indikasi bahwa pasien atau pengguna terindikasi COVID, yaitu dimasukkan atau didefinisikan pada blok ini seperti demam, batuk kering, sesak napas, sakit tenggorokan, hilang penciuman, dan lelah dan sakit kepala. Next. Nah, pada selanjutnya yaitu pada blok kode ini dilakukan pendefinisian aturan di mana gejala-gejala yang telah tadi disebutkan ada yang berdampak kepada keputusan akhir dan ada yang tidak. Nah, gejala-gejala yang memiliki dampak terhadap keputusan akhir dimasukkan kepada aturan-aturan ini dan yang tidak diabaikan. Next. Nah, pada blok kode ini yaitu berfungsi untuk memulai sistem pakar, di mana blok kode ini berfungsi untuk menampilkan output untuk menanyakan gejala-gejala yang dialami oleh pasien atau pengguna, seperti demam, batuk kering, sesak napas, sakit tenggorokan, hilang penciuman, lelah, hingga sakit kepala, itu semua ditanyakan kepada pengguna yang nantinya akan disimpulkan kemungkinan COVID positif atau negatifnya. Next. Nah, kemungkinan itu disimpulkan oleh baris kode atau blok kode ini, di mana blok kode ini berfungsi untuk menyimpan dan menyimpulkan input dari user yang sebelumnya telah diajukan pertanyaan mengenai gejala-gejala yang dialami oleh pengguna atau pasien. Nah, dari input tersebut ditarik beberapa kemungkinan berdasarkan jawaban dari pengguna. Ataukah si pengguna itu terindikasi positif COVID atau tidak? Next. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alif. Selanjutnya akan dilakukan demo program yang akan dilakukan oleh Fajar Nurdiansyah. Padanya Kita ulang ya. Jadi pertama-tama pastikan kita sudah membuka aplikasi atau tools dari SWI Prolog. Nah, namun sebelum kita mulai lebih baik kita akan coba untuk mencek dulu bagaimana program yang sudah kita buat ya. Untuk menceknya kita pergi ke file lalu tekan edit. Setelah itu cari file dari bahasa Prolog yang sudah kita buat, yaitu di sini ada nama filenya COVID. Lalu kita open. Nah, maka di sini ada tampil dari jendela bahasa pemrograman Prolog yang sudah kami buat. Seperti yang sudah disampaikan pada tadi oleh rekan saya, bahwasanya di sini terdapat beberapa bagian, yaitu ada fakta, definisian fakta, kemudian ada aturan, dan juga terdapat predikat untuk memulai suatu program yang diantaranya terdapat beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh user. Seperti itu. Nah, untuk menjalankan programnya sendiri, kita bisa membuka pada bagian tekan file, lalu tekan konsul, pilih bahasa yang ingin kita pilih file yang ingin kita jalankan. Yaitu di sini ada COVID. Lalu tekan open. Nah, di sini kita sudah berada di path dari file COVID ya di sini. Untuk menjalankannya seperti yang sudah didefinisikan sebelumnya, pada program ini kita dapat memulainya dengan cara mengetik predikat mulai dan diakhiri oleh titik. Lalu tekan enter dan akan muncul pertanyaan apakah Anda mengalami gejala berikut ini. Untuk menjawabnya kita dapat mengetik huruf Y atau N. Nah, pertanyaan pertama yaitu ada apakah kita mengalami demam? Misalnya kita di sini jawab ya. Kemudian untuk batuk kering kita coba jawab ya.
Sesak nafas, kita jawab ya. Sakit tenggorokan, jawab ya. Hilang penciuman, jawab ya. Untuk lelah, kita coba no. Dan sakit kepala, kita jawab no. Dan hasilnya yaitu sistem pakar ini mendiagnosa bahwa kita itu mungkin terindikasi COVID-19 karena di sini terdapat beberapa parameter gejala yang bernilai benar, yaitu yang memenuhi kondisi atau aturan di mana kita dikatakan terindikasi COVID jika kita itu mengalami beberapa gejala utama, yaitu diantaranya demam, batuk kering, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan juga hilang penciuman. Sementara dua parameter yang lainnya tidak mempengaruhi bagaimana suatu keputusan dari kita terindikasi COVID atau tidak. Untuk memulai sesi berikutnya atau kita ingin melakukan konsultasi lagi, kita dapat mendefinisikan predikat reset. Ini bertujuan agar jawaban atau jawaban yang diinputkan oleh user tidak mempengaruhi jawaban yang diinputkan oleh user sebelumnya tidak mempengaruhi hasil dari sesi atau tahap konsultasi oleh user berikutnya. Di sini kita coba lagi mengetik mulai. Di sini kita coba untuk demam, jawabannya yaitu no. Sementara untuk batuk kita coba ya, sesak napas ya, sakit tenggorokan ya, hilang penciuman ya, untuk lelah ya, dan sakit kepala ya. Dan hasilnya yaitu sistem pakar mendiagnosa bahwa kita itu tidak terindikasi COVID. Hal ini dikarenakan terdapat satu buah fakta atau predikat yang mana demam ini tidak memenuhi aturan yang sudah didefinisikan dalam program, sehingga sistem pakar dari COVID-19 ini menyimpulkan bahwa kita tidak terindikasi COVID. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fajar karena sesi presentasi juga sudah selesai. Saya tutup, kurang lebih maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.